Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri Al-Amin dengan nomor induk mahasiswa 0576827699. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda saat ini. Ketika kita melihat sejarah, Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia yang lahir melalui proses yang sangat panjang, melalui perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa, perjuangan para pendiri-pendiri bangsa. Dari sejarah tersebut, kita bisa belajar banyak hal yang masih relevan untuk generasi muda saat ini. Salah satu peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila adalah sidang BPUPK pada tahun 1945. Dalam sidang ini, para tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi tentang 5 dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila. Setelah itu lahirlah Piagam Jakarta dan akhirnya Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika munculnya Piagam Jakarta yang sempat menimbulkan perbedaan pendapat karena Indonesia ini memiliki banyak suku, banyak agama yang berbeda-beda, maka akhirnya para tokoh bangsa sepakat mengubah sila pertama demi menjaga persatuan bangsa. Dari peristiwa ini terlihat nilai Pancasila, terutama sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, tetapi mereka tetap mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kepentingan suatu golongan apapun. Selain itu, juga tercermin nilai musyawarah dalam sila keempat. Semua keputusan diambil melalui diskusi dan kompromi demi menjaga persatuan Indonesia yang beragam. Jadi menurut saya, pelajaran penting dari sejarah lahirnya Pancasila ini yang pertama adalah pentingnya toleransi dan persatuan. Walaupun para tokoh memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki pemikiran yang berbeda-beda, mereka tetap bisa bekerja sama demi Indonesia. Nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di era media sosial ini sering muncul perbedaan pendapat, perdebatan, perpecahan karena mungkin perbedaan pemikiran atau perbedaan pendapat. Sebagai generasi muda kita harus belajar menghargai pendapat orang lain, menjaga persatuan dan menggunakan media sosial secara bijak. Kalau para pendiri bangsa dulu bisa bersatu demi Indonesia, maka kita juga harus bisa menjaga persatuan bangsa di zaman sekarang. Jadi sejarah Pancasila bukan hanya sekedar dihafal, tapi juga harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena masa depan Indonesia itu tergantung pada generasi muda. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda, maka kita harus bersatu, saling menghargai pendapat orang lain. Jangan hanya egois dengan pendapat kita sendiri. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.